momen waktu lagi berdua pegangan gini, apa di pikiran kamu? Apakah akan kamu? Apakah akan Paula? Ada nggak sih di pikiran kamu kayak misalkan gini, aduh dia biasanya kalau di situ kok baik-baik amat, di sini kok galak-galak amat sih gitu. Ada nggak sih gitunya? Ada dong pasti. Ada ya? Ada pasti. Kayak perasaan waktu kemarin ketemu Mas Panco nggak kenapa-napa kok penjurian ngomongnya malah gini ya. Nah, kan kamu udah pacaran lama nih katanya. Nah, ini biasanya biasanya nih ya, kalau udah punya pacar lama, terus apalagi kamu udah masuk TV, udah katanya gini, wah, orang udah banyak tahu segala macam. Ini gimana sih pacarnya sama kamu? Kamu pacar tetap oke-oke aja, gitu ya nggak apa-apa. Atau kamu yang kayaknya, sekarang udah banyak orang tahu gue gini. Kamu gimana sama pacar kamu? Tapi memang kalau ngelihat dari itu sih memang masing-masing model sih ya pasti akan ada mengalami hal tersebut. Bener, gitu ya. Bener banget. Selalu ada satu momen, entah itu di housing, entah itu di challenge, apapun challenge-nya, di penjurian pasti ada satu kali momen yang benar-benar bikin hati kita tuh kayak apa ya, hancur banget. Iya. Kayak ngerasa kalian kayak pasti, aduh gue nggak worth it nih, gitu. Ada kayak gitunya ya. Iya. Tapi setelah itu biasanya baru sadar, oh maksudnya seperti ini ya gitu. Kamu ngerasain kayak gitu nggak sih after itu? Aku ngerasain sih, soalnya kan aku overthinkingnya tuh sampai seharian ya, sampai malamnya tuh masih mikirin, besoknya masih mikirin, terus kayak sehari ini udah aku mikirin, terus aku langsung kayak tek, oh berarti aku harus cari cara nih gimana caranya biar aku tetap apa adanya diri aku, tapi personality aku tuh lebih menonjol dibandingkan teman-teman yang lain gitu. Langsung kayak putar otak lagi nih gimana caranya gitu. Oke. Di antara apa ya? Mungkin di antara beban atau di antara kesusahan atau apalah yang bikin kamu jadi down di situ, pasti kan ada turning point ini nih. Ada turning point yang bikin kamu kayak bangkit nih. Apapun yang terjadi di housing, gue harus rubah menjadi sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih bisa membangun kamu sendiri. Terus di challenge juga begitu, apapun itu challenge-nya. Di runway challenge juga kayak begitu. Betul. Kan, sampai di penjurian nih. Ini turning point apa aja nih kamu bisa cerita ya. Karena kan sebagai winner itu pasti kan punya banyak sekali pelajaran, proses, turning point, sampai akhirnya kamu bisa memenangkan sebagai the winner kan. Kalau teman-teman yang lain mungkin ya maksudnya first runner up juga oke, runner up semuanya ke top 5 gitu, top 8 juga punya perjuangan masing-masing. Betul. Tapi kan pasti sebagai winner ini perjuangan kamu kan lebih panjang ya, lebih banyak sekali yang kamu rasain di situ. Apa yang bikin kamu, tadi kamu cerita kan udah wah down-nya, ininya, keselnya, ini semuanya udah yang kurang bagus lah di perasaan kamu ya. Tapi yang bagusnya apa nih yang bikin kamu jadi turning point-nya tuh semuanya jadi kayak kamu membalik buku lama jadi kamu tinggal buka buku baru gitu. Turning point-nya, sebenarnya turning point-nya tuh di housing sih kalau aku ngerasanya. Oh, kamu mulai dari housing ya? Coba kamu ceritain deh. Turning point-nya tuh di housing. Jadi tuh aku kan bawa foto-foto keluargaku. Jadi tuh setiap aku ngedown tuh aku pasti selalu kayak misalnya nangisnya tuh nangis ngeliatin foto-foto keluarga aku gitu. Maksudnya nangis sendiri ngeliatin segala macam. Turning point-nya aku mikir tujuan awal aku ikut ini, karena aku bilang aku pengen menang, dan aku pengen menangnya untuk keluarga aku. Jadi yang tadinya misalnya aku ngerasa overthinking dibilang gak ada personality, terus tahu model comeback datang, terus gak ada eliminasi, semakin lama lah kan akhirnya perjalanan aku mikir lagi, goals aku tetap sama, walaupun perjalanan mau ditambah berapa meter panjangnya, tapi goalsnya tuh tetap sama. Jadi ya udah, apapun yang terjadi, ini mau diapain lagi, ibaratnya mau aku di prank kayak apa lagi, kayak udah aku gasin aja terus deh. Karena menurut aku garis finishnya walaupun jauh, tapi kan aku usahanya juga keras gitu, nggak cuma diem doang. Dan aku yakin kok aku bisa nyampe garis finish gitu sih. Iya. Oke, itu kan di housing ya. Yes. Kalau selama di challenge, hasil dari foto, hasil dari video segala macam, kamu kan jarang di posisi yang awal-awalnya nggak terlalu banyak di model of the week ya. Iya, betul. Urutan keberapa, terus lagi itu habis urutan berapa lagi. Aku ngelihat sih beberapa kali ekspresi kamu yang kayak disappointed. Itu bener nggak? Iya sih, kalau ngeliat hasilnya, hasil foto waktu penjurian, karena
aku tuh ngerasa setiap aku challenge, aku kayak udah memberikan kayak udah versi terbaik aku aja. Aku berusaha ngasih pose yang banyak, berusaha kontrol dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi kalau misalnya kadang-kadang aku ngeliat hasilnya yang bikin aku kurang suka gitu, kadang-kadang sih disappointed juga sih. Cuma ya mungkin aku mikirnya ya itu foto terbaik aku mungkin gitu. Oke, sampai akhirnya ada satu, kan kamu udah banyak banget diberikan komentar ya waktu hasil foto. Mungkin kalau runway mungkin kamu lebih banyak dibilang bagus kan, all the time selalu bilang bagus kan, nggak pernah ada masalah apa-apa. Jadi itu mungkin itu nggak usah aku bahas deh, pokoknya itu udah bagus ya. Kan kalau foto nih biasanya kan adalah mata kamu sayu lah, adalah angle-nya kurang ini, adalah angle-nya kurang itu, terus kurang manjangin badan, kurang ini, kurang itu, banyak sekali kan komentar itu. Tapi aku juga ingat deh, kalau nggak salah itu komentar-komentar itu memang cukup banyak banget yang mengena di kamu. Itu aku rasa kamu sebagai winner sekarang, kamu bisa kayak flashback lagi. Itu kamu benar-benar komentarin itu dari rambut sampai kaki. Iya, betul banget. Ya? Itu betul banget, iya. Mungkin kalau model-model yang lain, mungkin komentarnya juga nggak, tapi mungkin nggak sebanyak kamu sebagai winner ya. Iya. Kamu waktu itu sadar nggak sih dengan komentar kamu yang kayak begini, komentar yang mungkin agak lebih nyakitin hati segala, kamu tuh itu sebenarnya kayak kita sengaja gitu ke kamu supaya ayo Iko rubah lagi, bangkit ini kamu waktu itu aware nggak begitu, sadar nggak pada waktu awal-awalnya? Awalnya tuh nggak sadar, tapi makin ke sini kayaknya tuh aku makin sadar waktu udah top 6 ya, top 5 gitu. Aku kayak makin sadar, kan aku suka nyatet apa aja yang terjadi nih di buku aku. Terus aku tuh mikir, kayaknya setiap komen yang emang dikasih sama judges tuh emang sengaja buat nge-push aku. Jadi makanya aku kesini-sininya kalau semakin dengar komentarnya nggak ngenakin, aku semakin senyumin aja karena oh ya udah oke, berarti aku harus lebih bagus nih. Soalnya mikirnya kayak gitu. Jadi di mana sih itu turning point kamu di challenge yang mana sih? Yang akhirnya kayak ngerubah kamu kayak aku akan menjadi diri sendiri dan aku juga tidak akan takut dengan apa yang aku hadapi di depan gitu. Itu sih yang insecurity sih, Mas Panca, kalau sejujurnya ya. Itu kayak turning point, kayak aku tuh ya udah aku menunjukkan diri aku kayak gini apa adanya aja. Terus kayak aku beneran pokoknya setiap photoshoot tuh pengen kelihatan effortnya gitu. Kayak ya udah deh hasilnya nanti mau kayak gimana ya udah gitu. Tapi yang penting aku tuh di balik layar menunjukkan juga effort aku tuh kayak gini. Aku nggak yang lemes-lemes aja, nggak yang tipe pasrah-pasrah aja. Kalau aku tuh fighter, aku tuh pengen nunjukin kayak gitu. Oke. Terus kita ada sesi yang berenam rame-rame, terus kita sedih waktu itu ya, kita nangis. Aku juga terharu banget sama kalian tuh, kayak perjalanan panjang begitu, kalian tuh kuat banget ya. Kayak segala macam apa yang terjadi tuh kayaknya udahlah kuat ya. Itu akhirnya tercurahkan semua di situ kan. Bener-bener kayak nangis semuanya. Terus habis selesai itu kalian kayak lega banget, kayak aku juga ngeliatnya kayak gue juga kayaknya gue lega nih sekarang nih ya. Kayaknya tugas sudah mulai selesai ya, nge-push kalian ya. Jadi setelah itu kan bukan di-push, malahan setelah itu kayak lebih diberikan motivasi buat kalian kan. Tapi kalian ngerasa nggak sih, maksudnya terutama kamu gitu ya, dari awal sampai terakhir itu banyak sekali kita mungkin sebagai juri yang completely berbeda, juring kayak lagi biasa-biasa gini, kalau lagi di situ tuh bener-bener kayak completely beda gitu. Iya betul, bener. Kamu ngerasa kayak gitu nggak? Ngerasa sih. Iya. Ngerasa. Oke. Tapi kamu ngerti nggak maksudnya tujuannya waktu itu? Aku sih ngerti, berusaha mengerti, jadi ngerti. Oke. Jadi memang itu untuk nge-push ya. Benar. Ada nggak sih di pikiran kamu kayak misalkan gini, aduh dia biasanya kalau di situ kok baik-baik amat, di sini kok galak-galak amat sih gitu. Ada nggak sih gitunya? Ada dong pasti. Ada ya? Ada pasti. Kayak perasaan waktu kemarin ketemu Mas Panco nggak kenapa-napa kok penjurian ngomongnya malah gini ya, aku gitu. Ada pasti. Ada ya? Pasti Oke. Tapi nggak sakit hati kan? Enggak dong. Enggak. Semuanya dilegoin aja kan. Iya. Terima saja. Ya itu memang tugas ya, namanya ya. Betul. Tugas untuk teman-teman model yang ada di situ, bahwa dunia model yang aslinya itu sebenarnya, to be honest, kamu tahu sendiri kan, lebih parah dibandingin yang ada di situ. Kalau di situ kan kita memang di depan kamera kita ngomong, kita keluarin semua segala macam. Kalau ini lebih parah lagi. Omongan itu bisa lebih, ya dunia model nggak gampang lah gitu kan ya. Bener gitu kan ya. Bener kamu sendiri. Tadi kan kamu udah cerita nih turning point-nya pada waktu di challenge ya. Tapi sebenarnya kesulitan apa sih untuk kamu yang udah
udah mempunyai pengalaman di dunia modeling selama 10 tahun, kan kamu udah tahu foto depan kamera, jalan atau kayak gimana. Tapi di situ tuh banyak sekali awal-awalnya bukan dibilang kamu nggak berhasil, kamu berhasil, cuman kayak nggak seperfect kamu seperti kayak kamu lagi kerja sebagai modeling gitu. Apa sih kesulitan kamu sendiri itu karena nervous atau karena apa? Karena ini kompetisi, apa sih yang bikin kamu ini? Karena menurut aku rasanya tuh beda waktu lagi photoshoot beneran aku kerja sebagai model sama waktu INTM. Waktu photoshoot sebagai model kan kayak udah ada referensi, kita udah tahu ini itu. Tapi kalau misalnya waktu challenge lagi INTM itu benar-benar semuanya nol. Taunya di onset doang. Oh konsepnya akan kayak gini hari ini. Oh make upnya nanti akan kayak gini. Terus nggak ada referensi apa-apa. Which is sebenarnya kita bebas mau pose kayak apa, tapi itu bisa jadi bumerang juga karena kalau kita salah pose hasil fotonya nggak bagus. Jadi pressure-nya tuh menurut aku lebih banyak sih. Asik, jadi pressure seperti itu ya. Yes. Tapi kita juga sebenarnya pressure-nya ngelihat kalian juga pressure itu ya, sama pressure-nya. Oh iya. Oh nih, ngarahinnya gimana ya, gini ngarahinnya gimana ini, ngarahin gimana ya gitu. Ada pressure-nya tersendiri juga, tapi kan as a mentor di situ kita harus memberikan apa ya namanya masukan yang cocoknya buat masing-masing model ya. Memang kadang-kadang ada yang kayak out of the box, ada yang cross line juga. Kalau kamu udah begini terus kita pancing, wah begini dia bisa nggak gitu. Ternyata ada beberapa yang enggak, ini gue yang kayak begini. Which is buat kita kayak wah seneng banget ini ya, walaupun dia dikasih tau kayak gini, tapi dia kekeh sama dengan kemauannya ternyata bagus gitu. Yes, betul. Dan di komentar juga kadang-kadang kan kamu komentarnya kemarin gini kita ngomongin terus gitu nextnya ternyata omongan kita salah ya gitu. Ternyata kamu bisa begini. Itu kita sebenarnya seneng. Jujur kita seneng banget. Terkadang ada kayak sesuatu yang kita kasih tahu gitu, terus kalian ada memang kadang-kadang ngikutin jadi bagus, ada yang kadang-kadang ngikutin jadi nggak bagus, tapi kadang-kadang kalian juga ada kayak prinsip gitu, tetap mau coba gini, tetap mau coba kayak gini gitu. Itu aku juga seneng banget sih. Jadi kalian memang semuanya at the end tuh semuanya kalau aku ngelihat ya, biasanya kalau udah selesai dari Next Top Model tuh confidence-nya tuh segini, segunung. Terus udah gitu ngadepin tantangan apa aja di depannya kayak apa lo mau ngasih gue apa lagi, bener gak sih gitu, bener kan? Kalau kamu lihat Instagram kamu sendiri waktu Instagram kamu sebelum ikut Indonesia Top Model, oke, bagus, cuman tapi setelah itu kamu lebih ngerasa itu nggak sih kayak punya personality kamu lebih kayak lebih confidence, kamu kayak lebih winner atau nggak winner menurut aku kayak mereka punya kayak confidence tersendiri, bener gak sih? Bener sih, kalau aku ngerasain gitu sih. Ya kalau kamu kayak ngelihat yang pertama eliminasi kan si Coco gitu ya, kayak abis itu Michelle, walaupun itu Michelle comeback, aku ngelihat siapa lagi abis itu ya yang lain-lainnya kan udah agak lumayan lama kan. Untuk mereka yang berdua itu kan cukup kayak pendek banget waktunya, tapi setelah aku ngelihat sekarang di Instagram kayak mereka lebih ngerasa kayak ada confidence-nya. Betul. Bener gak sih? Bener. Apa sih pelajaran yang kamu dapat selama di Indonesia Next Top Model? Pelajarannya itu harus selalu siap apapun yang terjadi. Mau dikasih A, B, C, D, E, F, G, harus siap. Karena menurut aku kualitas diri tuh penting banget untuk ditunjukkan kalau menurut aku gitu. Dan waktu Indonesia's Next Top Model tuh secara langsung menurut aku jadi menyadarkan kalau oh kualitas yang aku punya tuh ini, aku ternyata bisa ini, dan ternyata aku nyadar aku ternyata multi talent guys, bukan cuma modeling doang. Multi talent ternyata ya, apa aja tuh multi talentnya selain sebagai model nih, coba? Presenting. Bisa. Acting aku juga bisa. Yeah. Iya dong, kan mini challenge-nya alhamdulillah menangnya lumayan banyak. Jadinya aku tuh semakin kayak yakin kayak oh kualitas diri aku ternyata kayak gini. Iya. Waktu itu kesel nggak sih kamu lama banget menang sebagai model of the week gitu? Dari kesel sampai nggak kesel, terus kesel lagi, nggak kesel lagi. Jadi kayak udah bolak-balik aja perasaannya. Kalau teman-teman yang lain ke kamu gimana sih waktu selama di Indonesia's Next Top Model? Teman-teman yang lain ke aku tuh seneng banget sih sebenarnya karena bener gak ada dramanya. Karena aku bilang Cycle 3 ini anaknya baik-baik, kakak dan adik-adik aku nih semuanya menurut aku baik-baik. Kita tuh sangat-sangat respect each other kalau menurut aku. Makanya dramanya sedikit, bahkan gak ada dramanya. Mereka tuh kayak, mereka tahu misalnya aku tuh udah berkarirnya cukup lama. Jadi mereka tuh, aku senengnya gak segan untuk kayak nanya pendapat aku juga harus gimana-gimana, minta tolong juga, terus ngajak diskusi gitu sih Mas Fansya. Jadi menurut aku bukan cuma kompetisi aja di sini, tapi kita bisa saling belajar satu sama lain. Jadi bukan yang sikut-sikutan, kita kompetisinya ya udah pegangan tangan guys gitu. Oke. Jadi
momen tersedih kamu tuh karena kamu kangen sama keluarga aja, jadi nggak ada momen tersedih sama teman-teman di housing sama model gitu ya? Enggak ya, nggak ada ya, nggak ada kayak kesel sama siapa, apa gimana gitu, nggak ada ya? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Lebih ke kayak pengen cepat selesai kompetisinya. Kayak gitu aja sih. Oh, gitu ya? Iya. Oke, tapi kamu nggak nyesel kan? Maksudnya waktu lagi di dalam sana, wah gue ikut Indonesia Top Model nih ya. Kalau kamu sebagai winner, kamu pasti nggak nyesel. Cuma waktu itu ada kayak penyesalan nggak sih? Aduh, ini kok begini banget sih. Aduh, gue rasanya pengen. Aduh, udahan deh gitu. Ada Ada. Ya? Itu momennya kayaknya waktu. Kapan tuh momennya? Waktu nggak ada eliminasi sih. Itu kayak aku kayak. Oh, yang mana ya? Yang nggak ada eliminasi itu ya? Waktu aku ingetnya runway-nya tuh yang ini Fire of Gods, yang api-api pakai dress merah itu kan nggak ada elim. Itu sebenarnya aku tuh ngerasanya kayak stuck aja sih, Mas Panca, kayak kok nggak maju-maju ya, ini nggak ada elim, berarti akan nambah lagi waktunya aku sampai ke tujuan aku kan, ibaratnya kayak gitu. Itu sih paling momen kayak sedihnya gitu. Kayak itu aku sedih juga, kayak nangis sendiri aja tuh, nggak bisa ngomong-ngomong yang kayak aku kesel apa-apa. Terus kayak sampai rumah aku banyakan diem karena itu sedih sama kesel campur aduk jadi satu. Nah, kalau di kompetisi itu kan yang paling oke itu biasanya masuk ke tahap yang top 5 ya. Yes. Waktu itu bayangan kamu nih ya, kamu ikut. Oke lah, kamu pengen jadi winner nih, kamu jadi winner. Tapi dalam proses kamu di Indonesia Next Top Model kan panjang banget ya waktunya nih. Sebenarnya kamu mentoknya nih misalkan, nggak mikir kamu sebagai winner ya, yang kayak udahlah, gua sampai ke top ini juga gua udah oke deh. Di mana? Top berapa? Aku tuh top 5 sama top 3. Jadi pas udah aku tahu aku masuk top 5, aku udah kayak Lebih lega? wah lega banget, itu udah kayak beban udah kebuang semua, kayak Okay. udah lega. Terus kayak maju. Terus top 3, pertama kali kan aku bottom tuh sama Marella tuh aku pegangan. Terus aku udah kayak ini nggak apa-apa deh, aku sampai top 3 aja, kayak aku udah seneng banget gitu. Makanya kayak udah pegangan sama dia, kayak udah senyum aja, udah legowo, nggak apa-apa lah sampai top 3 gitu. Nggak apa-apa. Terus tahu-tahu ternyata masuk final, kayak unexpected gitu. Oh, oke. Ini mau ke top 2-nya ya, Yes, gitu. Ini kan kamu udah masuk ke top. Biasanya kan kalau di kompetisi itu top 5 yang meter banget ya. Top 5 tuh langsung udah orang ngeliat top 5 gitu. Yes. Kayaknya pemilihan apapun di dunia gitu kalau udah masuk top 5 tuh udah kayak orang nengok deh gitu ya. Betul. Apalagi masuk top 3. Iya. Udah langsung Bener. wah gila bisa sampai ke top 3 gitu ya. Itu lebih ini lagi. Apalagi top 2, kalau Betul. top 2 ya udahlah gitu. Nah, waktu itu kan kamu sebagai top 3 kan diapit oleh dua model yang notabene di dunia modeling, yang satu benar-benar masih mentah, yang satu juga baru ya. Itu kamu rasanya gimana sih? Waktu lagi akan di-announce ke top 2, apa kamu akan ngerasa, wah, gue akan bisa masuk ke situ sebagai top 2, ataukah kamu kepikir, wah ini kayaknya benar-benar yang dua nih, karena kan ini dua-dua newcomer, misalkan pengalamannya lebih ini. Kamu ada rasa kayak gitunya nggak sih? Ada dong. Ada pasti gimana ada. sih? Waktu top 3, kan aku tahu kan di Apita sama Marella sama Paula, aku tuh tahu banget mereka tuh Setelah Natali ya kalau nggak salah setelah ya. Natali, dua-duanya tuh kuat banget. Maksudnya punya ciri khas yang kuat banget, beda sama aku. Jadi kita bertiga tuh sebenarnya tiga-tiga ini kuat nih. Terus aku tuh yang kayak di backstage udah ngobrol sama mereka, ini pokoknya siapapun yang masuk top 2 pokoknya selamat ya. Udah seneng kan nih, kita udah top 3 bertiga, seneng kan? Seneng banget kak gitu, segala macam. Seneng kak, iya. Aku juga seneng bisa top 3 sama kalian gitu. Kalau misalnya aku nggak lanjut pun ya nggak apa-apa, aku udah seneng banget gitu. Makanya pas tahu Paula Dwelling dipanggil, terus aku kayak teng gitu, kayaknya Marella nih, dalam hati aku tuh gitu sebenarnya. Gitu, kayaknya Marella nih gitu. Ya udahlah, aku pegangan tangan aja sama Marella, jalan ke depan, senyum. Tapi kamu memang santai kok mukanya di situ. Ya karena aku Biasanya kamu kalau lagi dipanggil gitu tuh, berapapun posisinya kamu tuh, kamu langsung kayak mikir banget ya. Bawa foto kamu berdiri terus kelihatan banget. Aku suka merhatiin kamu kan setiap diumumkan siapa yang masuk, walaupun kamu di posisinya 3, ke 5, ke 7, ke berapa, kamu pasti ke tempat posisi itu tuh kayak mikir. Bener gak sih? Kamu kayak media harus kamu mikir, semua pada ketawa-tawa, ada momen yang ketawa-tawa kan, kamu cuman kamu sendiri kayak mikir gitu. Bener ya? Bener. Tapi itu kamu sama sekali enggak deh? Aku enggak, karena kayak udah legowo aja, terus ada pegangan tangan. Karena aku kayak udah janjian, ini siapapun yang bottom tuh pokoknya kita pegangan tangan. Udah ya, senyum aja gitu. Udah pegangan tangan, bottom tuh sama Marella, udah senyum. Terus ya dipanggil, aku tuh kayak dalam hati udah kayak
Marela gitu kayak udah. Terus tahu-tahu dipanggil nama aku kan, kaget lagi, nangis lagi. Makanya itu kayak momen aku nangis dulu, top 3, top 2 tuh isinya aku nangis semua aja gitu. Ya di itu juga nangis kan, Iya. yang top 6 yang Iya. kita ngobrol-ngobrol semuanya pada nangis. Tapi aku iya. juga senang banget ya di situ kita kayak lega banget. Aku bisa mencurahkan hati aku juga ya, terus sama teman-teman kalian bernama itu juga keluar apa semuanya curahan hati gitu ya. Nah, akhirnya kamu jadi top 2 nih. Ini kan kembali lagi kamu sebagai model yang sudah 10 tahun, yang ini super baru. Fotolah kita kan di Jogja. Itu udah mulai ada kepikiran nggak, maksudnya kalau ngelihat dari yang sebelum-sebelumnya, apakah mungkin akan newcomer atau mungkin saya sendiri yang udah lama di dunia modeling, itu kamu kepikir nggak sih gitu? Kalau aku, karena waktu itu udah top 2 ya, confidence-nya tuh langsung whoop gitu loh Mas Panca. Jadi kayak udah nggak kepikiran, misalnya aku saingannya sama yang newcomer, terus akunya udah lama, nanti aku kebanting atau enggak sama dia kebanting nggak sama aku tuh udah nggak mikirin kayak gitu sejujurnya. Jadi kayak udah enjoy aja, terus confidence-nya udah yakin, bener-bener yakin sama diri aku, karena kan ibaratnya garis finishnya bukan sejengkal lagi, udah di depan mata gitu, tinggal aku majuin sedikit udah finish. Jadi waktu itu aku ngerasanya Paula pantas di situ, aku juga pantas di situ. Oke, gitu. Wow. Tapi ini hebat banget ya, maksudnya perjalanan Iko ini 10 tahun di dunia modeling, kemudian perjalanan yang cukup panjang sekali di Indonesia's Next Top Model, dan pertama kali ada model ikut di Indonesia's Next Top Model yang udah cukup lama di dunia modeling, memenangkan sebagai the winner of Indonesia's Next Top Model gitu ya. Yang cycle sebelumnya kan sampai top 3 dieliminasi gitu ya. Terus ada lagi yang sebelumnya lagi juga begitu gitu ya. Kamu salah satu ya bisa dibilang ya model profesional sebelumnya yang akhirnya memenangkan Indonesia's Next Top Model cycle 3. Sebahagia apa sih? Bahagia banget ya. Bahagia banget, sampai teman-teman aku juga bahagia, kayak aku ketemu Kak Farah, ketemu Evan, terus kayak pelukan, dan mereka tuh ikut nangis gitu loh. Masalahnya kayak mereka ngerasa seneng juga gitu. Kayak jadi aku ngerasa senengnya karena aku seneng, dan orang-orang di sekeliling aku tuh juga semuanya seneng. Jadi maksudnya bukan lucu ya, maksudnya momen terindah lah gitu ya. Iya benar, momen terindah banget. So sweet mereka. Happy-nya berkali-kali lipat pokoknya. Pada happy nggak semuanya teman-teman sama kamu? Apakah ada yang jealous nggak sama kamu? Happy sih, aku sih ngeliatnya happy semua gitu, kayak mereka tuh excited, kayak nanya di sana gimana gitu-gitu, kamu baik-baik aja kan, nggak apa-apa kan. Paling pertama tuh mereka ketemu aku tanyanya itu dulu, sehat kan Iko, nggak apa-apa kan? Alhamdulillah, aku bilang baik kok, aku baik, aman semuanya aman, aku sehat, aku bilang gitu. Tapi setelah kamu di Indonesia's Next Top Model nih, kamu ada kayak momen yang aduh gue mesti cooling down dulu 2 minggu, gue mesti menenangkan diri, gue mesti menghilangkan semua mental yang berat selama ini, ataukah kamu terserah dia, orang gue udah winner ya, mau mental ini kayak mau mental itu ya gue terima aja, pokoknya gue inget-inget aja terus gitu nggak sih kamu? Aku ada masa cooling down, tapi kayaknya cuma beberapa hari sih, Mas Panca, kayak cuma 3 hari gitu, pokoknya masa-masa aku berusaha menenangkan diri, itu sisanya kayak ya udah bodo amat, aku udah selesai menjalani kompetisi ini dengan sehat, dengan fair, aku menangnya juga fair, terus bisa dilihat juga kualitas aku kayak apa, jadi kalian mau ngomong apapun yang nggak enak kayak terserah kalian. Pas kamu dinobatkan sebagai top 2, berarti kan di final. Kita udah ngobrol-ngobrol di Jogja, udah kamu selepas itu waktu lagi di photoshoot, benar-benar tadi kamu cerita bahwa PD-nya kamu udah di sini, akhirnya masuklah kita ke pengumuman nih. Ya kan, dengan challenge yang kamu udah lakukan, photoshoot udah di komen, kemudian udah runway juga kamu udah lakukan. Ya. Terus kita udah di komen juga, dan semua komennya bagus ya, kalian berdua bagus. Betul. Momen waktu lagi berdua pegangan gini, apa di pikiran kamu? Apakah akan kamu, apakah akan Paula? Di pikiran aku ya? Pikiran aku. Sejujurnya bukan aku. Oh, sejujurnya justru bukan kamu? Sejujurnya justru bukan aku. Makanya kalau kalian lihat aku tuh senyum banget, gak tegang, karena aku mikir kayaknya bukan aku nih. Tapi balik lagi, udah legowo, kayak gak apa-apa deh aku gak menang gitu. Yang penting aku tuh udah merasa. Kenapa kamu mikir waktu itu apa ya pikiran kamu? Kayaknya bukan aku deh. Biasanya kan kalau itu kan, ini kayaknya ini aku nih gitu. Ini kayaknya bukan kamu, karena kamu kepikiran Paula karena dia lebih apa? Apa ya? Aku
aku tuh sebenarnya kalau ngeliat foto sih, aku seneng banget sama hasil foto aku kan. Aku Yeah. ngerasa foto aku bagus kok, sesuai pokoknya effort yang aku lakuin waktu di Jogja sama hasil foto tuh sesuai banget dan aku suka banget. Cuma kayak aku entah kenapa kayak feeling aja gitu loh, Mas Paca. Entah kenapa kayak entah dari mana kayaknya mungkin bukan aku kali ya gitu. Mungkin kayak either mungkin aku masih ada kurangnya dibanding Paula atau segala macam, jadi kayak aku mikirnya kayak sih bukan aku gitu. Terus ya udahlah, senyumin aja kan, kayak udah detik-detik terakhir pegangan tangan, lepasin aja senyum. Terus kayak pas dipanggil namanya ternyata nama aku, makanya aku itu kagetnya udah 100 kali lipat, kaget banget sampai aku teriak tuh karena aku kaget, gak expect aku yang akan dipanggil malam itu gitu. Wah, Jadi plot twist, aku tuh pikirnya bukan aku, tapi yang dipanggil aku. dari mulai top 5 kamu pikir juga bukan kamu, habis itu top 3 bukan kamu, top 3 juga bukan kamu, nggak taunya lanjut kamu sebagai top 3 dan memenangkan Indonesian Next Top Model. Jadi ekspektasi aku tuh sebenarnya aku tuh pengen banget menang, tapi aku nggak pernah naruh ekspektasi yang besar banget supaya aku menang. Jadi aku ambisius, tapi aku meletakkan ambisius aku tuh sesuai sama porsinya aja sih, Mas Panca. Gitu. Oke, wow. Udah perjalanan modelingnya panjang, prosesnya panjang, di modeling juga nggak gampang, tiba-tiba masuk Next Top Model juga nggak gampang, akhirnya kamu memenangkan. Ini kalau bisa di recap ya, perjalanan kamu sebagai kamu di modeling yang udah 10 tahun, terus di Indonesia Next Top Model ini, pasti kan banyak pembelajaran atau ilmu yang kamu dapatin di dunia modeling selama 10 tahun, kamu terapkan di Indonesia Next Top Model. Kemudian sekarang kamu mempunyai pengalaman bisa dibilang 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Ini pelajaran apa yang kamu bisa dapat nih selama ini ya di dunia modeling, kemudian kamu masuk di Indonesia Next Top Model. Pembelajaran apa yang ternyata kamu bisa dapati selama ini? Pelajarannya dari keseluruhan menurut aku penting banget untuk percaya sama kemampuan diri sendiri. Apapun yang terjadi, mau kita misalnya terima komentar-komentar yang nggak enak, terus bikin kita sedih, overthinking, tapi once kita percaya sama diri kita sendiri, apapun tantangannya di real life dunia modeling, di kompetisi, apapun kompetisinya, pasti akan bisa dijalanin. Jadi percaya sama diri sendiri guys, itu penting sekali menurut aku. Itu yang paling utama ya. Itu yang paling utama, harus atau percaya sama nanti diri pun sendiri. kalau misalkan memenangkan kompetisi yang teman-teman ikutin, itu berarti memang bonus, kalau misalkan sampai enggak itu menjadikan pelajaran juga ya. Betul sekali. Nah, buat Iko nih kan pasti kan teman-teman di sini pengen tahu banget nih ya, kira-kira apa sih, bukan nasihat ya, apa sih yang bisa dibagi buat teman-teman yang ingin terjun ke dunia modeling, kemudian juga nanti pengen ikut juga di Indonesia Next Top Model nih. Oke, untuk teman-teman yang ingin berkarir modeling seperti aku, seperti teman-teman aku yang di INTM Cycle 3, menurut aku yang penting itu adalah selain tadi percaya sama diri kalian sendiri, kalian harus tahu value kalian tuh apa, tujuan hidup kalian itu apa, terus kalian tuh jangan suka membanding-bandingkan diri kalian sama orang lain. Jadi fokus aja sama diri kalian, dan apapun yang terjadi, mau menang, mau kalah, mau diterima lolos audisi, ditolak audisi, semuanya jadiin pengalaman berharga, jadiin pembelajaran, karena harus yakin semuanya itu nanti akan bisa dimanfaatin untuk masa depan kalian. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Ini kamu sekarang udah menang nih kan sebagai Indonesia Next Top Model kan, pasti seluruh Indonesia tahu lah kamu ya, kamu kan jadi terkenal nih. Orang tua support gimana sama kamu? Orang tua aku alhamdulillah memang dari awal aku modeling selalu 1000% mendukung aku. Jadi waktu tahu aku ikut kompetisi lagi, terus alhamdulillah aku bisa menang, mereka tuh tetap 1000, bahkan mungkin bisa dikali 1000 lagi, jadi 1.000.000% dukungannya. Apalagi adik kamu yang lucu dia, seru ya. Apalagi adik aku. Nah, kan kamu udah pacaran lama nih katanya. Nah, ini biasanya nih ya, kalau udah punya pacar lama, terus apalagi kamu udah masuk TV, udah katanya gini, orang udah banyak tahu segala macam. Ini gimana sih pacarnya sama kamu? Kamu pacar tetap oke-oke aja, gitu ya nggak apa-apa, atau kamu yang kayaknya
sekarang udah banyak orang tahu gue gini. Kamu gimana sama pacar kamu? Kalau aku sih baik-baik aja sama pacar Baik-baik aku, aja ya? karena kan maksudnya dia memang menemaninya dari awal banget gitu loh Mas Panca. Dari aku belum modeling dia udah tahu aku, dia kenal aku, dia yang tahu aku prosesnya dari nol sampai sekarang jadi Iko Bustami yang orang jadi banyak tahu tuh dia udah tahu banget. Tahu. Jadi hubungan kalian tuh benar-benar kuat ya. Yes, Ya, kuat. dia ada punya rasa takut nggak sih? Aduh, nih pacar gue sekarang terkenal banget di TV di mana-mana gitu. Rasa takut, aku tuh bingung sih, itu kayak harus ditanya langsung sama dia. Kalau aku yang ini aku kayak nggak kelihatan sama sekali sih. Aku ngeliat dia sih kayak lebih ini aja sih, lebih enjoy aja. Terus lebih perhatian kali ya. Terus nggak lupa kayak selalu ngingetin, harus selalu down to earth, gak boleh sombong gitu. Harus ramah ke orang-orang. Terus harus ingat kamu juga, maksudnya berdiri di sini juga karena banyak orang yang dukung kamu kayak gitu. Last questions, ini kamu kedepannya mau ada planning apa nih di dunia modeling atau di dunia entertain? Kamu planningnya apa nih setelah modeling 10 tahun, kemudian di Indonesia Sex Model kan banyak sekali pelajaran yang bisa dibilang kamu nggak bisa dapetin di sekolah. Yes. Mungkin ya di sekolah modeling atau kalau mau sekolah modeling kan kamu basic jalan, pose segala macam memang sekolah modeling. Tapi pengalaman kamu ini kan kamu nggak bisa dapetin. Betul. Dan nggak bayar loh. Betul sekali, Ya itu kan? dia. Free semuanya. Free semuanya, walaupun ini mentalnya mesti dikuat-kuatin ya. Itu dia, makanya harus dimanfaatkan. Apa ya, aku plannya, karena kan aku kalau dihitung-hitung udah hampir setengah tahun gak modeling. Sekarang baru balik lagi, mulai lagi dari nol. Aku tuh bener-bener pengen enjoy my time aja nih. Sekarang as a top model kan, karena jadi winner, jadi pengen enjoy dunia modeling aku. Terus aku juga pengen bisa mencoba hal yang aku belum pernah lakuin. Salah satunya mungkin presenting, pengen coba-coba jadi presenter atau jadi MC segala macam. Jadi pengen menambah wawasan aku di bidang lain, terus menambah link juga dengan orang-orang baru sih Mas Panca. Oke. Acting juga akan ya? Mungkin insya Allah. Tapi kamu lagi seneng banget presenting ya, kayaknya kamu cocok banget di situ, lagi excited di situ ya. Siapa tahu menjadi MC nanti terkenal, menjadi host terkenal di TV segala macam gitu kan ya, kan? Apa diaminin semuanya. Oke Iko, thank you so much udah ngobrol-ngobrol sama kamu, aku senang banget. Thank you. So selamat ya, kamu telah memenangkan Indonesia's Next Top Model Cycle 3. Aku juga bangga, selama ini aku juga tahu kamu sama di dunia modelingnya selama 10 tahun. Memang kita kadang-kadang ketemu, kadang-kadang enggak gitu. Tapi at the end, sekarang kita sama-sama lagi di sini ya. Jangan lupa besok-besok show ya. Aku tunggu. Oke. So Iko, good luck ya, nanti apapun yang tadi kamu bilang kamu ingin menjalin profesi sebagai presenting, mungkin nanti terjun juga ke dunia acting, ke dunia modeling, kamu enjoy terus sampai kamu ngerasa kayak wah ini that my time is over, karena di dunia modeling tuh nggak pernah ada yang the time never over, nggak pernah akan selesai gitu kan, karena modeling itu kan terus berjalan ya, kayak dunia berputar gitu ya. So good luck buat kamu, journey yang kamu akan lakukan selanjutnya. So just be good, be professional, dedikasi yang tinggi, konsen, benar-benar harus konsekuen sama semua pekerjaan yang kamu terima, dan jangan lupa bawa nama Indonesia's Next Top Model dengan baik ya. Of course, pasti. So guys, thank you so much obrolan aku dengan the winner of Indonesia's Next Top Model Cycle 3, Iko ya. So jangan lupa nanti subscribe, like, dan komen ya. Dan terima kasih juga buat Box Living. Ini tempat lokasi aku syuting bersama dengan winner of Indonesia's Next Top Model Cycle 3. So, see you in the next vlog. Bye. Bye.